Bab 3668. Tidak menepati janji. Lagi pula, waktu 1 jam sudah segera tiba. Ketika Erik sadar, semuanya akan berakhir, ujar Iblis Fu dengan terengah-engah. Setelah 1 jam berlalu, Iblis Fu dan Paman Yuan juga berangkat lagi ke lembah kolam peri. Iblis Fu, apakah ruang permata ini benar-benar berguna? Apakah roh pedang itu akan tiba-tiba meledakkan permata, kemudian terbang keluar bersama Tuan Qin? Erik, seorang manusia terlalu mencolok di tanah klan iblis, terkhusus saat dalam kondisi tidak sadar dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya pedang. Oleh karena itu, Iblis Fu mendapatkan ide dan langsung memasukkan Erik ke dalam ruang permata. Dan cara ini seolah-olah menyelesaikan masalah di mana roh pedang membuat kekacauan. Sulit untuk mengatakannya, tapi dengan adanya penghalang ruang, kita bisa bertahan sebentar. Alangkah baiknya jika bisa bertahan sampai kita memasuki kolam peri. Sambil berbicara, mereka juga tiba di mansion tempat Christian tinggal. Sebelumnya, mereka masuk dengan paksa, tetapi kali ini mereka ingin meminta bantuan Christian, sehingga tidak baik jika sesuatu yang bisa mengancam mereka didapatkan oleh Christian. Oleh karena itu, Iblis Fu mengeluarkan slip giok transmisi suara dan melakukan transmisi suara kepada Christian. Alhasil, adegan di mana Christian membuka pintu untuk menyambut mereka yang dibayangkan tidaklah muncul. Iblis Fu telah berkali-kali melakukan transmisi suara, tetapi tetap tidak ada gerak-gerik dari sisi lain dan pintu besar juga tidak dibuka. Pada saat ini, Iblis Fu dan Paman Yuan memiliki firasat yang buruk. Kamu tinggal di sini, aku akan masuk dan melihatnya. Paman Yuan sangat marah, dia melangkah maju dan menendang pintu hingga terbuka, sehingga mengejutkan kedua pelayan yang sedang membersihkan halaman. Di mana pria bermarga Hu itu? Paman Yuan menatap mereka dan berbicara dengan penuh emosi. Penatua Yuan, kami tidak tahu, tapi salah satu murid dari Dukun Hu masih ada di sini dan dia mungkin tahu keberadaannya. Kedua pelayan itu mengenali Paman Yuan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Siapa yang berani menerobos masuk ke tempat ini, apakah tidak ingin hidup lagi? Saat berbicara, seorang kultivator di ruangan itu mendengar gerak-gerik dari luar dan berjalan keluar. Begitu dia melihat Paman Yuan yang marah, ekspresinya seketika berubah dan segera berbalik badan dengan tujuan melarikan diri. Kemana kamu ingin pergi? Katakan, di mana master gurumu? Paman Yuan menyipitkan matanya dan mengangkat kultivator tersebut. Senior, jangan sakiti aku. Master guruku sudah pergi dari pintu belakang setengah jam yang lalu, dia sepertinya pergi ke kolam peri. Pertapa siluman muda ini adalah sosok yang sebelumnya ditampar oleh Paman Yuan hingga terbang. Dia sangat ketakutan ketika melihat Paman Yuan dan membocorkan semuanya. Dia sudah pergi pada setengah jam yang lalu. Apakah kamu yakin? Aku yakin, karena hari ini Master Guru pergi dengan cepat. Dia juga meminta aku untuk membersihkan ruangan pil dan pergi ke kota untuk bersantai. Tapi, aku ingin berkultivasi. Jadi, aku tidak pergi. Dasar, bajingan ini tidak hanya melarikan diri sendiri, dia bahkan meminta kamu untuk melarikan diri juga. Api menyala di mata Paman Yuan dan ia sangat emosi. Tidak mungkin jika Christian melupakan janji mereka. Bagaimanapun, dia adalah kultivator 2 kegagalan, ingatannya tidak mungkin seburuk itu. Selain itu, dia bahkan meminta muridnya untuk pergi dari tempat ini. Sayangnya, muridnya ini tidak mengerti, yang membuat hal tersebut ketahuan oleh mereka.
Christian mengambil keuntungan tetapi tidak melakukan janji mereka. Ayo, bawa aku pergi menjumpai master gurumu. Paman Yuan keluar dari istana dengan mengangkat pemuda tersebut seperti sedang mengangkat ayam. Setelah percakapan tersebut, Iblis Fu yang berada di samping juga sedikit marah. Kali ini, mereka melangkah dan segera tiba di sebuah kolam peri yang ditutupi oleh tirai cahaya. Pergi dan panggil master gurumu keluar. Beritahu dia kalau setiap 30 menit, aku akan memotong satu tanganmu, teriak Paman Yuan. Pertapa siluman tersebut ketakutan, dia segera melakukan token transmisi suara. Tidak lama kemudian, tirai cahaya di depan beberapa orang itu terbuka dan Christian dengan tubuh yang pendek dan kecil itu berjalan keluar dengan ekspresi dingin. Teman seiman Yuan, apa maksudmu? Bagaimanapun, kamu adalah kepala suku klan kera, apa maksudmu menggertak muridku? Begitu keluar, Christian langsung bertanya pada kedua orang itu. Kamu masih berani bertanya padaku? Aku malah ingin bertanya, apakah kamu melupakan hal-hal tertentu? Tanya Paman Yuan dengan dingin. Hal-hal tertentu. Christian mengerutkan kening, kemudian tiba-tiba teringat. Ternyata kamu berbicara tentang hal yang sebelumnya kita janjikan, aku tentu masih mengingat hal ini. Tapi, kalian kurang beruntung. Tidak kebetulan, malam ini penyakit Putri Xaviera kambuh, aku akan menggunakan kolam peri untuk menyembuhkannya. Jadi, kalian hanya bisa menunggu besok, ujar Christian. Begitu kebetulan. Kami baru saja selesai berdiskusi untuk menggunakan kolam peri dan langsung terjadi sesuatu pada Putri Xaviera. Teman seimanku, apakah kamu sedang berbohong kepada kami? Kata Iblis Fu. Semuanya sudah ditakdirkan. Itu sangat kebetulan, aku juga tidak memiliki pilihan lain. Christian merentangkan tangannya dan terlihat tak berdaya, dia kemudian menoleh dan hendak pergi. Christian Hu, tolong tunggu sebentar. Paman Yuan menyipitkan matanya dan berdiri di depan Christian dalam satu langkah. Dia mengeluarkan sepotong slip giok dan merekam suara ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, raut wajah Paman Yuan seketika berubah dan tatapannya yang menatap Christian seolah-olah menyemburkan api. Sudah kuduga, Christian Hu, aku baru saja bertanya pada pelayan Putri Xaviera baik-baik saja dan kamu bahkan tidak pergi ke istana Putri sore ini. Katakanlah, apa yang terjadi sebenarnya? Sambil berbicara, Paman Yuan langsung melemparkan slip giok transmisi suara itu ke tangan Christian. Ekspresi Christian juga menjadi buruk. Ia juga tidak menyangka Paman Yuan bisa menghubungi orang-orang di sekitar Putri Xaviera. Kebohongan itu terungkap begitu cepat. Hehe, kamu benar, aku memang membohongimu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Namun setelah terungkap, Christian dengan cepat kembali tenang dan berbicara. Sejujurnya, kolam peri ini jauh lebih berharga daripada rumput ajaib yang kalian berikan padaku. Kolam peri juga berkaitan dengan nyawa Putri Xaviera dan aku menyesal, jadi aku tidak mau mengambil risiko dan membiarkan kalian masuk. Omong kosong. Kolam peri ini milik klan kera, milik kami. Cairan spiritual di dalamnya adalah sesuatu yang alami. Apa risiko yang bisa terjadi? Ujar Paman Yuan dengan marah. Kamu pasti ingin mengambil semua rumput ajaib. Konyol. Sekarang kolam peri berada di bawah kendaliku. Ini adalah kemampuan dan tanggung jawabku. Kalau aku mengatakan itu memiliki risiko, maka ada risiko. Jika aku merasa itu tidak layak, aku tidak akan membiarkan kalian masuk. Jika kamu tidak senang,
kamu bisa pergi dari sini, ujar Christian sambil tersenyum dingin. Atau, kamu boleh pergi mencari Kaisar Kera. Jika dia menyuruh aku pergi, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Tapi, Kaisar Kera masih belum kembali. Setelah pergi dan kembali lagi, semuanya mungkin sudah terlambat. Hahaha. Kamu tidak tahu malu, aku sudah lama tidak menyukaimu. Paman Yuan menggertakkan giginya dan sangat marah, dia bahkan ingin menamparkan Christian sampai mati. Tidak disangka, meskipun sudah menahan amarah dan mengucapkan semua kata-kata yang baik, Christian yang telah menerima keuntungan dan tidak melakukan apa-apa itu masih begitu sombong. Padahal, dia tahu bahwa mereka sedang terburu-buru untuk menyelamatkan orang. Tindakannya ini benar-benar ingin mencelakakan Erik sampai mati. Begitu menangkap Christian, Paman Yuan tidak bisa menahan diri dan ingin bertindak. Apa yang kamu lakukan? Aku adalah tamu terhormat yang diundang oleh Kaisar Kera. Lepaskan aku. Wajah Christian juga menjadi pucat dan ia segera berteriak. Meskipun Christian dan Paman Yuan sama-sama merupakan dua kegagalan fase penilaian, Paman Yuan mencapai fase tersebut dengan kemampuannya. Akan tetapi, Christian, sebagai seorang dukun, dia mencapai fase tersebut dengan mengandalkan pil mujarab dan beberapa alat bantu. Jika terjadi pertarungan sesungguhnya, meskipun Christian terdiri dari 3 orang, dia juga tidak akan bisa melawan Paman Yuan. Bersambung.